Dari dulu komputer yang hanya komputer 4 buah mainframe yang dulu digunakan untuk riset, ternyata sekarang sudah berkembang sangat pesat dan melingkupi seluruh dunia. Nah, kebutuhan untuk berbagi data lah yang sebenarnya menjadi tujuan utamanya pada waktu itu. Nah, keuntungannya apa? Yang pertama adalah penggunaan peralatan atau hardware, data, program, dan informasi secara bersama-sama. Jadi kalau kita hanya punya resource yang sangat terbatas, maka kita bisa berbagi data komputer agar bisa menggunakan secara bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah salah satu media komunikasi yang tanpa pulsa. Kita bisa menggunakan peralatan jaringan komputer tanpa harus menggunakan data yang besar. Yang ketiga adalah sistem informasi yang terintegrasi, sehingga kita tidak perlu menggunakan peralatan di mana-mana, tapi cukup punya komputer yang bisa terhubung sehingga bisa menggunakan resource yang ada ini dengan leluasa. Kemudian yang selanjutnya adalah menghemat waktu dan biaya serta transportasi informasi. Nah, data yang kemudian dialirkan ke dalam jaringan komputer akan menjadi sangat cepat, sehingga ini akan sangat efektif sekali digunakan. Nah, ini adalah jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama adalah berdasarkan luas wilayah. Yang pertama namanya adalah LAN. LAN ini adalah sebuah jaringan dalam kapasitas lokal atau gedung. Misalnya dalam satu gedung kampus, gedung pabrik, gedung perusahaan. Satu gedung ini atau mungkin masih dalam tetangga gedung, ini masih dalam kawasan local area network. Nah, medianya bisa bermacam-macam, bisa menggunakan kabel atau menggunakan wireless. Ini adalah salah satu contohnya menggunakan hub pada zaman dahulu. Hub inilah yang digunakan untuk membagi koneksi antar komputer sehingga saling bisa berkomunikasi. Keuntungannya apa kalau menggunakan LAN? Saling bertukar file atau yang namanya file sharing. Kemudian juga pengamanan data dalam bentuk backup dapat disimpan di komputer yang ada di backup. Di komputer manapun bisa, atau juga bisa digunakan di komputer server. Yang selanjutnya adalah penggunaan peralatan seperti printer secara bersama-sama. Sehingga printer dalam sebuah ruangan atau di gedung, kalau memang belum memungkinkan untuk beli, satu komputer ini bisa digunakan secara bersama-sama dengan sharing. Dapat membuat sistem client server sehingga menggunakan manajemen yang terberat. Kamu dari sini bisa, kamu dari sini, tidak harus dari sini semuanya. Kemudian komputer ini menggunakan tanpa pulsa ya, tadi sudah dikatakan ada klien dan ada server, di mana klien ini kita bisa menjadikan komputer ini sebagai pusatnya atau induknya, sedangkan kebalik, servernya ya, sedangkan klien adalah workstation yang kemudian ini akan menunjuk kepada server. Kemudian monitoringnya dan maintenance-nya bisa dilakukan secara remote, sehingga dengan menggunakan remote ini komputer-komputer itu bisa di-maintain dari server atau dari komputer mana yang tidak perlu jalan-jalan ke komputer yang lainnya, asalkan terhubung ke dalam jaringan. Kemudian yang selanjutnya adalah seluruh komputer dan jaringan dapat dihubungkan ke internet. Satu saja di server yang terhubung ke dalam internet, maka semua komputer yang ada di dalam ruangan tersebut atau yang terhubung bisa terhubung ke dalam internet. Yang selanjutnya adalah berbagi resource. Misalnya tadi sudah ada printer, ada plotter, harganya kan mahal ya plotter itu. Atau mungkin yang lainnya scanner, sehingga perangkat-perangkat seperti ini tidak harus beli semuanya, tapi satu aja mungkin cukup gitu. Yang selanjutnya adalah MAN, Metropolitan Area Network. Ini melingkupi jarak antar gedung kira-kira 10 sampai 50 km. Ini biasanya antar kota sih. Nah, medianya bisa menggunakan kabel fiber atau list channel, list line, menggunakan media wireless itu masih memungkinkan dengan penanganan tertentu. Nah, contohnya seperti ini gedung 1, gedung 2, ini ada file server pusat ya. Kemudian WAN, Wide Area Network, ini antar
antar kota per pulau. Jadi kalau misalnya punya kantor cabang di luar Jawa, ini sangat sangat efektif sekali untuk menggunakan WAN ini. Tentu saja koneksinya sudah tidak bisa menggunakan kabel lagi, karena tidak mungkin menarik kabel kalau perusahaan tersebut, tentu akan sangat mahal. Ya kita bisa menyewa, bisa menggunakan satelit atau menggunakan dish channel. Nah ini gambarnya contohnya yang antar pulau. Nah berdasarkan konfigurasinya ada peer to peer, nanti ada lagi yang lainnya. Nah yang peer to peer bagaimana? Komputer to komputer, satu komputer terhubung ke dalam satu komputer, sehingga dengan begitu ya kalau peer to peer berarti tidak ada yang terhubung dengan yang lain, tetapi walaupun jaringan itu sampai akhirnya nanti juga peer to peer. Kelebihannya apa? Implementasinya murah dan mudah, tidak mengeluarkan software administrasi jaringan khusus, tidak membutuhkan administrator jaringan. Kemudian kekurangannya apa? Tidak cocok digunakan untuk jaringan dalam skala besar karena tidak memungkinkan ya. Kemudian tiap user harus dilatih, dikasih tahu caranya bagaimana agar bisa terhubung ke dalam jaringan. Tingkat keamanannya rendah ya. Kemudian semakin banyak yang menggunakan, aksesnya akan makin lemot. Nih contohnya seperti ini. Yang kedua adalah client server. Nah kalau jaringan client server berarti ada client dan ada server. Ada satu komputer yang besar, kemampuannya bagus, yang akan berfungsi sebagai komputer induk atau server, sedangkan yang lainnya akan berfungsi sebagai klien, membutuhkan software khusus ya. Oke. Kemudian kelebihannya dan kurangnya apa? Kelebihannya karena hanya ada satu administrator, tentu saja ini aman ya, aman, menjadi lebih baik karena hanya satu administrator, tidak ada yang tahu yang lainnya. Sistem tidak terbebani oleh workstation, sehingga aksesnya lebih cepat karena pokoknya prinsip kerjanya ada di server ini. Semua dapat di backup langsung di server ini filenya. Kekurangannya apa? Biaya operasionalnya mahal. Oke. Kemudian komputer yang akan dijadikan server harus komputer yang besar, prosesornya harus bagus, RAM-nya harus tinggi, hard disk-nya harus besar dan sebagainya. Kemudian server jika ada gangguan maka seluruh jaringan down, sudah tidak bisa dipakai apa-apa lagi, selesai sudah. Oke. Yang selanjutnya adalah jaringan kabel ya, dengan nirkabel. Bagaimana kalau kabel? Kalau kabel tentu saja kita harus ngeret-eret kabel, kita harus menghubungkan sendiri. Ya kabelnya ada coax. Ini kabel coax itu kalau Anda pengen tahu seperti kabel antena TV, itu kabel coax. Di sini ini ada intinya, ada per yang digunakan adalah logam tembaga karena tembaga itu adalah penghantar yang baik. Ini ada isolator ya. Nah, kemudian di sini ada mesh, di sini ada isolasinya. Sedangkan di sini ini ada kawat tembaganya ini untuk grounded. Nah, kabel coax itu 50 ohm impedansinya ya. Biasanya sih untuk digital bisa, tetapi sulit. Konektornya menggunakan BNC ini ya, atau British Naval Connector ini. Kemudian kalau koaksial kabel ini 75 ohm, ini digunakan lama siang masih bisa. Nah kabel coax itu ada dua, yaitu ini yang tin ya, T-net. Yang T-net itu seperti ini contohnya ini. Nah ini fleksibel, gampang digunakan dan murah ya. Tetapi yang ini coax ini agak mahal, pemasangannya juga agak sulit ya. Oke. Dan tetapi kelebihannya apa? Ini ada isolatornya ini, peredamnya. Ini aluminium foil, sehingga ini akan bisa meredam noise ya atau gangguan dari luar. Oke. Kemudian twist pair. Twist pair juga ada dua. Yang ini twist pair ini yang STP atau CD twist pair. Ini ada aluminium foil yang untuk melindungi setiap dua kabel ini yang di pair. Nah, twice itu dililitkan. Nah, berarti di sini ada 1, 2, 3, 4 karena ada biru-biru putih, oranye putih, coklat putih, dan hijau putih. Nih. Kemudian yang twice pair atau UTP unshielded twice pair. Nah, ini tidak ada pelindungnya sehingga ini lebih mudah terkena noise, tetapi ini yang paling banyak digunakan. Karena apa? Lebih mudah pemasangannya.
Konektornya menggunakan kabel konektor RJ45 namanya. Fiber. Nah, bagaimana kalau fiber? Ada kabel fiber ini yang multi mode. Nah, kalau multi mode ini perjalanan cahaya dari satu ujung ke ujung lainnya itu dapat melalui beberapa lintasan cahaya karena diameternya atau core-nya, inti core-nya itu cukup besar, 50 mm. Sedangkan yang satunya single mode ini intinya adalah 3 sampai 10 mm. Ini perjalanan cahayanya dapat melalui satu lintasan saja. Kelebihannya apa? Ukurannya kecil dan ringan, sulit dipengaruhi refleksi karena menggunakan cahaya berarti lebih cepat dan bisa meredam transmisi. Ini kelemahannya instalasinya rumit, geser sidik sudah tidak connect lagi, tidak fleksibel, harganya mahal, tetapi kecepatannya tinggi. Bagaimana kalau wireless? Nah, kalau wireless itu yang 22,4 GHz sama 5,8 GHz. Dan sesuai yang 5,8 itu menggunakan WiMAX ya. Nah, jangkauannya lebih tinggi dan tentu saja ini butuh skala yang lebih luas lagi. Kelebihannya dan kekurangannya apa? Kelebihannya ini pemeliharaannya murah, infrastrukturnya dimensinya kecil, pembangunannya cepat, mudah, murah ya, di relokasi, koneksi internetnya aksesnya bisa 24 jam ya, cepat, bebas tanpa pulsa telepon, ramah lingkungan, memungkinkan jangkauannya tempatnya juga jauh. Cuman kekurangannya peralatannya mahal, ada delay time. Jadi kalau pakai radio Anda siap-siap saja ada delay, jeda waktu. Kerusuhan masalah propagasi radio ya, kadang terkena jamming. Keamanannya juga sulit ya, tadi saya katakan di jam. Kapasitas jaringannya terbatas dan rentan terhadap noise ya, apalagi kalau hujan biasanya juga kecepatannya akan menurun. Oke, jadi itu yang kita bicarakan kali ini, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.